Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Zaifuddin dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan menerangkan materi tentang antisipasi perubahan iklim untuk keberlanjutan ketahanan pangan di Indonesia. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh sebab itu, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup aman, bermutu dan bergizi seimbang baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah NKRI sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Selanjutnya, yaitu ada sasaran pembangunan ketahanan pangan 2015 sampai 2019. Ini merupakan tabel contohnya dari komoditas sasaran 2019. Berikutnya, yang ketiga adalah situasi dan tantangan nasional. Seperti yang dijelaskan di bawah ini, penduduk 252 juta dan juga konversi lahan pertanian masih tinggi dan tidak terkendali. Yang keempat, yaitu adalah ketahanan berkedaulatan yang reorientasi politik pangan. Makna segenggam pangan senantiasa berubah menurut peradabannya. Awalnya dia hanyalah buah karya teknis peradaban hunting and gathering. Tidak ada nilai ekonomi, sosial, dan apalagi politik padanya kecuali semata hayawaniyah. Perubahan makna terjadi pada peradaban slash and burn, mengarah pada ekstensifikasi, berbasis sistem pergiliran lahan. Usaha tani dilakukan dalam kawasan yang sangat luas tersedia dengan fallow period tertentu. Oleh karenanya, importasi pangan yang selama ini senantiasa dibutuhkan negara berdalih finansial dengan penekanan bahwa impor lebih murah dari memproduksi adalah sikap politik yang teramat tersesat karena dalam sebutir kecil beras sekalipun terdapat urusan politik, urusan sosial, HAM, keadilan pembangunan, dan bahkan urusan spiritualitas. Multidimensi karakter pangan inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan setiap kebijakan pangan. Berikutnya, harga pembelian pemerintah HPP dalam menurut berbagai impres tentang berasan dalam rupiah atau kilogramnya, yaitu komoditas 2005 sampai 2008, gabah kering panen gabah kering giling 2280 sampai 3345. Yang keenam adalah antisipasi perubahan iklim untuk keberlanjutan ketahanan pangan. Pertanian merupakan sektor penyedia pangan yang tidak pernah lepas dari berbagai persoalan, baik persoalan ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya, bahkan persoalan kebijakan politik. Hal ini tidak berlebihan karena pangan adalah kebutuhan pokok penduduk, terutama di Indonesia. Saat ini, perubahan iklim bukan lagi menjadi perdebatan tentang keberadaannya, tetapi sudah menjadi permasalahan bersama antar komunitas, antar instansi, antar negara, bahkan global untuk mendapatkan penanganan serius. Karena begitu banyak aspek kehidupan yang terkena dampaknya, apalagi sektor pertanian. Yang terakhir adalah ketahanan pangan yang berkedaulatan. Pangan itulah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi manusia sebagai makhluk biologis. Setinggi apapun tingkat kemajuan peradaban suatu bangsa atau suatu kelompok masyarakat tidak akan terhindar dari penilaian tentang sejauh mana bangsa atau masyarakat tersebut mampu mencukupi kebutuhan pangan warganya. Gambaran ini menunjukkan kenyataan bahwa kemajuan peradaban tidak selalu paralel dengan tingkat kemampuan memenuhi kebutuhan pangan. Paradoks itu terus berlanjut hingga era globalisasi saat ini. Segini saja penjelasan saya tentang materi antisipasi perubahan iklim untuk keberlanjutan ketahanan pangan di Indonesia. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.